Matteut, Morello, Futre in area, una finta, il tiro, gol! Gol di Paolo Jorge Futre! Fiammata di Paolo Jorge Futre! Paulo Futre adalah legenda sepak bola yang dihormati atas berbagai kelebihannya di atas lapangan. Kecepatan dan ketangkasannya membuatnya menjadi ancaman yang sulit dihentikan oleh lawan. Ia juga dikenal karena kreativitasnya di dalam lapangan. Ia seringkali menciptakan peluang dengan trik-trik yang mengesankan. Bersiaplah karena hari ini kita akan bertemu dengan legenda Atletico Madrid. Pemain asal Portugal ini tidak hanya bisa mencetak gol tetapi juga memiliki skills yang melampaui zamannya. Lahir pada tanggal 28 Februari 1966 di kota Montijo, Portugal. Sejak kecil ia mulai bermain sepak bola yang kemudian menarik perhatian klub-klub terbaik di negaranya. Pada usia 11 tahun, Futre menandatangani kontrak dengan Sporting de Portugal. Di sana dia mengasah lebih dalam kemampuan bermainnya hingga berhasil melakukan debut di tim utama pada tahun 1983. Saat dia berusia 17 tahun, ia mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbesar di Portugal. Hanya 6 bulan setelah debutnya bersama Sporting, Futre mendapatkan kesempatan debut dengan tim nasional Portugal dalam pertandingan melawan Finlandia. Hal ini membuatnya menjadi pemain termuda yang pernah melakukan debut dengan Seleção pada saat itu. Meskipun potensinya tidak dapat dibantahkan, Futre hanya mampu bermain di 24 pertandingan di musim pertamanya dengan mencetak 3 gol. Pelatihnya kurang memberikan waktu baginya untuk bermain. Oleh karena itu, di akhir musim dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Porto. Sebagai seorang pemain sayap, pemuda asal Portugis ini menjadi sorotan karena kemampuannya yang tak biasa. Dengan kecepatan yang mengagumkan, ia mampu melampaui pertahanan lawan dengan mudah. Para bek lawan seringkali merasa kesulitan menghadapinya. Paulo Futre yang kini sudah menjadi bintang sepak bola, berkontribusi mengantarkan tim nasional Portugal lolos ke Piala Dunia 1986 di Meksiko setelah 20 tahun lamanya absen. Meski pada gelaran Piala Dunia itu, Portugal tidak bisa berbuat banyak. Tim Seleção tersingkir di babak fase grup tanpa mampu memenangkan satu pertandingan pun. Pada musim 1986, Futre menjadi sosok sentral dalam perjalanan Porto menuju final Piala Eropa. Pada laga final melawan Bayern Munich, Porto sempat tertinggal di babak pertama, namun Futre mampu menunjukkan magisnya di babak kedua. Dan dengan asisnya, ia mampu mengunci kemenangan untuk membawa Porto meraih Piala Eropa pertama dalam sejarah klub. Setelah final tersebut, Futre mengakhiri masa baktinya di Porto, di mana ia bermain selama 3 musim, mencetak 28 gol dalam 94 pertandingan, dan memenangkan 2 gelar Liga, 2 Piala Super Portugal, dan 1 gelar Liga Champions yang fenomenal. Setelah tahun yang luar biasa itu, Futre diincar oleh beberapa klub besar di Eropa, termasuk Inter Milan. Namun, Cisés Gil, yang menjadi presiden Atletico Madrid ketika itu, berhasil memenangkan perburuan dengan mahar 400 juta euro, menjadikan pemain 24 tahun tersebut sebagai rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub asal Spanyol tersebut. Dalam waktu singkat, dia berhasil menjadi idola besar bagi para pendukung klub dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di Atletico. Performa briliannya di atas lapangan dan dedikasinya kepada tim membuatnya sangat dihormati dan diakui oleh seluruh penggemar Rojiblancos. Berkat performa apiknya, pada akhir tahun 1987, Paulo Futre hampir saja memenangkan Ballon d'Or, namun ia harus puas dengan hanya mendapatkan bola perak setelah kalah 1 poin dari Ruud Gullit. Meskipun begitu, kekecewaan tersebut tidak menyurutkan kejeniusan dan performa cemerlangnya di Atletico Madrid. Meskipun Futre bukan pencetak gol utama klub, ia mampu memberikan banyak assist yang menentukan bagi rekan setimnya, seperti Manolo dan Baltazar, dalam meraih trofi Pichichi atau gelar pencetak gol terbanyak La Liga.
Pada musim 1990, Paulo Futre menjadi kunci kesuksesan klub dalam meraih gelar Copa del Rey saat berhasil mengalahkan Mallorca 1-0 di Santiago Bernabeu. Pada musim berikutnya, Futre semakin menonjol. Sebagai seorang pemain sayap, dia berhasil mencatatkan 16 gol dan berhasil memenangkan Piala Raja untuk kedua kalinya secara beruntun. Di final, Atletico berhadapan dengan Real Madrid di Santiago Bernabeu, di mana dia bermain gemilang di pertandingan tersebut serta bisa mencetak 1 gol untuk mengantarkan timnya merengkuh juara. Pada musim 1993, Atletico Madrid diguncang krisis keuangan yang parah dan mau tidak mau manajemen harus menjual seluruh pemain bintangnya termasuk Futre yang memilih bergabung dengan Benfica di Liga Portugal. Di sana dia hanya bertahan selama 1 tahun untuk melanjutkan petualangannya ke Prancis bersama Marseille. Saat itu Marseille baru saja dinobatkan sebagai juara Eropa, tetapi karena skandal kecurangan, klub tersebut dikenai sanksi degradasi dan dilarang berkompetisi di ajang Eropa. Akibat dari situasi ini, Paulo Futre hanya bisa memainkan di 8 pertandingan dengan hanya bisa mencetak 2 gol sebelum mencari jalan keluar untuk melanjutkan karirnya. Real Madrid melihat kesempatan untuk mengontraknya dan mencoba menawarkan kontrak signifikan padanya. Namun Futre tetap setia pada warna rojiblancos dan memutuskan untuk menolak proposal tersebut karena rasa cintanya kepada Atletico Madrid. Akhirnya, Futre memutuskan menandatangani kontrak dengan klub asal Italia, Reggiana. Namun, dalam debutnya, dia mengalami cedera lutut yang serius, menyebabkan dirinya absen selama 10 bulan. Cedera tersebut merupakan tantangan berat bagi karir sepak bolanya. Setelah menjalani masa pemulihan, pada tahun 1995 Paulo Futre kembali beraksi di atas lapangan. Meskipun Reggiana mengalami penurunan performa, Futre berhasil tampil dalam 14 pertandingan dengan catatan 4 gol. Performa gemilangnya kemudian menarik perhatian AC Milan yang kemudian merekrutnya untuk bermain di Tur Asia sebagai bagian dari persiapan pramusim. Di beberapa laga, Futre berhasil menunjukkan kualitasnya yang luar biasa dan tampil sebagai pemain terbaik dalam tur pramusim tersebut. Bermain apik membuat Milan sepakat untuk mengontraknya secara resmi. Ia bergabung dengan skuad Milan dengan harapan bisa memberikan kontribusi besar untuk membantu tim meraih kesuksesan. Nampaknya, ia akan menemukan performanya kembali bersama Rossoneri, namun beberapa bulan setelah bergabung permasalahan di lututnya datang lagi, hingga ia tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal di San Siro. Hanya bertahan 1 musim, Futre mencoba peruntungan di Inggris dengan bermain bersama West Ham United. Namun, masalah cedera yang masih sering menghantuinya membuatnya hanya mampu tampil dalam 9 pertandingan di klub tersebut. Di usia 30 tahun secara mengejutkan Futre memutuskan gantung sepatu, namun tak berselang lama ia menganulir keputusannya untuk kembali bermain bersama Atletico Madrid. Pada periode keduanya berseragam rojiblancos, Futre tak bisa menunjukkan performa terbaiknya. Kemampuannya kini menurun drastis. Ia pada akhirnya harus mau mengucapkan selamat tinggal kepada sepak bola Eropa. Selama 7 musim memperkuat Atletico Madrid, Futre tampil dalam 215 pertandingan dengan bisa mencetak 52 gol. Setelah meninggalkan Atletico, Futre mencoba bermain di Liga Jepang pada tahun 1998. Namun, karena cedera serius yang terus membayangi performanya, ia akhirnya harus mengambil keputusan pahit, pensiun dari sepak bola pada usia 32 tahun. Sebagai seorang pemain internasional Portugal, Futre mencatatkan 44 pertandingan dan mencetak 7 gol. Meskipun menghadapi banyak cedera dan rintangan selama karirnya, Futre tetap diakui sebagai salah satu pesepak bola terbaik dalam sejarah Portugal.